warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Siti Fitriani dengan nomor NIM 10523103. Saya berada di semester 2. Kelas saya kelas 2E Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau tugas UAS dari Ibu Ulfa Husna SPD MPD dengan mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Soal yang pertama yaitu begitu dalamnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam. Berdasarkan pemahaman saudara, jelaskan bagaimana pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu. Pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu sangat dalam dan signifikan, sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam. Berikut adalah beberapa cara bagaimana Islam memengaruhi kebudayaan Melayu. Yang pertama yaitu agama dan spiritualitas. Islam membawa ajaran agama dan spiritualitas yang menjadi landasan bagi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Hal ini tercermin dalam praktik ibadah seperti sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, dan haji. Yang kedua yaitu bahasa dan sastra. Bahasa Melayu dipengaruhi oleh Islam terutama dalam penggunaan kata-kata dan frasa yang berasal dari bahasa Arab yang digunakan dalam konteks keagamaan. Sastra Melayu juga sering mengangkat tema-tema Islam dalam karyanya. Dan yang ketiga, seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Melayu juga dipengaruhi oleh Islam, terutama dalam seni ukir dan seni kaligrafi yang sering digunakan untuk menghias masjid, istana, dan bangunan-bangunan penting lainnya. Dan yang keempat, pakaian tradisional. Pakaian tradisional Melayu seperti baju kurung dan baju kebaya juga memiliki pengaruh Islam dalam desainnya. Banyak pakaian tradisional ini didasarkan pada prinsip pemakaian yang sesuai dengan ajaran Islam tentang aurat dan tata cara berpakaian yang sopan. Adat dan tradisi. Adat dan tradisi Melayu juga dipengaruhi oleh Islam, terutama dalam perayaan keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Selain itu, nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong juga tercermin dari ajaran Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan kebudayaan Melayu, sehingga banyak yang mengidentifikasikan Melayu dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Soal kedua yaitu kedatangan Islam menandakan awal mula satu zaman baru dan berakhirnya satu zaman lama. Ini berarti bahwa perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap tamadun alam Melayu bukan saja dari segi rupa, salah satunya juga dari bidang arsitektur dan seni ukir. Berikan contoh perubahan yang dibawa oleh Islam terhadap alam Melayu dari bidang arsitektur. Jawabannya yaitu kedatangan Islam di alam Melayu memang menandakan awal dari zaman baru dan berakhirnya zaman lama. Setelah satu aspek mengalami perubahan signifikan adalah bidang arsitektur. Berikut adalah contoh beberapa yang dibawa oleh Islam terhadap arsitektur di alam Melayu. Yang pertama yaitu masjid. Salah satu contoh perubahan yang paling mencolok adalah dalam desain dan arsitektur masjid. Masjid-masjid yang dibangun setelah kedatangan Islam memiliki ciri khas yang berbeda dari bangunan-bangunan sebelumnya. Masjid-masjid Islam biasanya memiliki kubah, menara, dan hiasan-hiasan kaligrafi Arab yang menghiasi dinding-dindingnya. Yang kedua, geometri dan simetri. Arsitektur Islam cenderung menggunakan motif geometris dan simetri yang kompleks dalam desainnya. Hal ini tercermin dalam hiasan-hiasan yang menghias bangunan seperti ukiran geometris, mozaik, dan kaligrafi yang dipercantik dengan pola-pola simetri. Dan yang ketiga, penggunaan bahan. Islam juga memengaruhi pemilihan bahan dalam arsitektur Melayu. Bahan-bahan seperti batu bata, batu alam, dan kayu sering digunakan dalam pembangunan masjid dan bangunan-bangunan penting lainnya. Penggunaan bahan-bahan ini mencerminkan nilai keberlanjutan dan keaslian dari arsitektur Islam. Dan yang keempat, ruangan terbuka. Arsitektur Islam cenderung menekankan pada ruangan terbuka dan sirkulasi udara yang baik. Hal ini tercermin dalam desain masjid yang memiliki halaman luas, kolam-kolam air, dan taman-taman yang digunakan sebagai tempat beribadah dan bersosialisasi. Dengan adanya perubahan dalam bidang arsitektur yang dibawa oleh Islam, alam Melayu mengalami transformasi yang signifikan dalam tatanan bangunan dan ruang publik. Perubahan ini tidak hanya tercerminkan identitas
keagamaan, tetapi juga memperkaya warisan budaya dan arsitektur Melayu dengan nilai-nilai Islam yang mendalam. Soal yang ketiga yaitu jelaskan maksud dari pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Jawabannya yaitu pepatah adat yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah memiliki makna yang dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pepatah ini mengandung dua konsep utama yang saling terkait. Yang pertama adalah adat bersendi syarak. Konsep adat bersendi syarak mengacu pada pentingnya adat atau tradisi lokal untuk selaras dan sejalan dengan ajaran agama Islam atau syarak. Dalam konteks ini, adat atau tradisi yang ada dalam masyarakat Melayu diharapkan untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip, dan hukum yang terdapat dalam syariat Islam. Dan yang kedua, syarak bersendi kitabullah. Konsep syarak bersendi kitabullah mengacu pada kedudukan syariat Islam sebagai pedoman utama yang bersumber dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Hal ini menekankan bahwa ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran harus menjadi landasan utama dalam menentukan norma dan nilai dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dengan demikian, pepatah ini menyiratkan bahwa adat atau tradisi lokal harus selaras dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Hal ini menunjukkan pentingnya harmoni antara nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran agama dalam bentuk tatanan sosial dan budaya yang seimbang dan berlandasan pada nilai-nilai Islam. Dengan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, masyarakat diharapkan dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dan menjaga kearifan lokal mereka dengan baik. Soal yang keempat, agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada 1055 berdasarkan pemahaman saudara. Silakan saudara jelaskan bagaimana sejarah dan dinamika masuknya Islam di negara Myanmar tersebut. Masuknya Islam ke Myanmar pada tahun 1055 menandai awal dari sejarah dan dinamika perkembangan agama Islam di negara tersebut. Berikut adalah gambaran umum mengenai ajaran dan dinamika masuknya Islam di Myanmar. Yang pertama yaitu awal kedatangan Islam. Islam pertama kali masuk ke wilayah yang sekarang menjadi Myanmar melalui pedagang Arab dan pedagang Muslim yang melakukan perdagangan di daerah tersebut. Kedatangan Islam ke Myanmar pada abad ke-11 melalui jalur perdagangan maritim membawa agama Islam dan memperkenalkannya kepada penduduk setempat. Dan yang kedua, penyebaran Islam mulai menyebar di Myanmar melalui jalur perdagangan dan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal. Pada masa itu, Islam juga menyebar melalui aktivitas dakwah dan misi-misi Islam yang dilakukan oleh ulama dan para penyebar agama. Dan yang ketiga yaitu pengaruh Islam di Myanmar. Seiring dengan perkembangan waktu, pengaruh Islam di Myanmar semakin terasa dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Islam membawa nilai-nilai keagamaan, budaya, dan sosial yang mempengaruhi masyarakat Myanmar. Hal ini tercermin dalam adopsi beberapa praktik keagamaan Islam seperti ibadah, adat istiadat, dan nilai-nilai moral. Dan yang keempat, perkembangan komunitas Islam. Seiring dengan penyebarannya Islam, komunitas Muslim di Myanmar mulai tumbuh dan berkembang. Mereka membangun masjid, sekolah Islam, dan lembaga keagamaan lainnya untuk memperkuat identitas keislaman mereka dan menjaga tradisi keagamaan. Kelima, tantangan dan dinamika. Meskipun Islam telah hadir di Myanmar sejak abad ke-11, komunitas Muslim di negara tersebut menghadapi berbagai tantangan dan dinamika, terutama terkait dengan isu-isu politik, sosial, dan budaya. Konflik antar etnis dan agama di Myanmar juga memengaruhi hubungan antara komunitas Muslim dengan mayoritas Buddhisme Theravada di negara tersebut. Dengan demikian, sejarah dan dinamika masuknya Islam di Myanmar mencerminkan perjalanan panjang komunitas Muslim dan mempertahankan identitas keagamaan mereka di tengah berbagai tantangan dan perubahan dalam masyarakat Myanmar. Soal yang terakhir, sejarah masuknya Islam di Jambi tidaklah tunggal. Teori Islam berasal dari Arab, teori Persia, dan teori India. Bahkan Hadratul Maut Nyaman menjadikan wacana tentang masuknya Islam di Jambi menjadi kaya. Bahkan tutur di tengah masyarakat juga menyebutkan Islam berasal dari Turki. Jelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam di Jambi. Sejarah masuknya Islam di Jambi merupakan perjalanan yang kompleks dan multifaceted
dengan berbagai teori dan narasi yang melibatkan berbagai asal-usul agama Islam. Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah masuknya Islam di Jambi. Yang pertama, pengaruh Arab. Salah satu teori mengenai masuknya Islam di Jambi adalah melalui pengaruh perdagangan Arab yang melakukan perdagangan di wilayah tersebut. Perdagangan Arab membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat setempat melalui jalur perdagangan maritim. Yang kedua, pengaruh Persia. Teori lain menyebutkan bahwa Islam masuk ke Jambi melalui pengaruh dari Persia, kontak dengan pedagang Persia, dan penyebaran agama Islam dari Persia juga berkontribusi pada penyebaran ajaran Islam di Jambi. Yang ketiga, pengaruh India. Selain itu, pengaruh dari India juga dianggap sebagai salah satu jalur masuknya Islam ke Jambi. Hubungan perdagangan dan budaya antara India dan Jambi membawa ajaran Islam ke wilayah tersebut melalui kontak dengan perdagangan dan pelaut Muslim. Yang keempat, peran Hadratul Maut Yaman. Hadratul Maut Yaman yang merupakan sosok penting dalam sejarah Islam di Jambi juga memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah tersebut. Kehadirannya dan ajaran-ajaran yang dibawanya menjadi pusat wacana dan penyebaran Islam di Jambi. Yang kelima, tutur di masyarakat. Di tengah masyarakat Jambi terdapat berbagai tutur dan cerita yang menyebutkan asal-usul Islam berasal dari Turki. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menguatkan teori ini, namun cerita-cerita ini menjadi bagian dari narasi sejarah masuknya Islam di Jambi. Dengan demikian, sejarah masuknya Islam di Jambi adalah hasil dari berbagai faktor dan jalur yang kompleks, melibatkan pengaruh dari berbagai wilayah dan budaya yang berbeda. Perpaduan dari berbagai asal-usul ini mencerminkan kompleksitas dan keragaman sejarah penyebaran agama Islam di Jambi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.